Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jumpa lagi pemirsa Mutiara Iman Kompas TV bersama saya Muhammad Basuni Baihaqi yang insya Allah akan membahas tema amanah, sebuah beban dan kehormatan. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai seorang manusia, seorang yang hidup di bumi ini, di planet ini, tidak lain hanyalah sebagai khalifah di bumi untuk merawat ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya wallahu a'lamu bi muradih. Dan tatkala Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah telah menjadikan khalifah di bumi. Siapakah khalifah ini? Yaitu kita sebagai seorang manusia. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, inilah amanah utama yang kita pegang di bumi ini, yaitu bagaimana kita menjaga bumi ini, bagaimana kita melestarikan bumi ini, dan kelak itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimakumullah, bahwa memegang amanat sebenarnya adalah hal yang cukup berat. Memegang amanat sebenarnya adalah hal yang cukup sulit. Bahkan dalam Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna wa hamalahal insan, yang artinya wallahu a'lamu bi muradih. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaparkan, telah menanggungkan sebuah amanah terhadap langit, bumi, dan juga gunung-gunung. Namun mereka semua aba atau tidak mampu untuk melaksanakan amanah tersebut. Kemudian manusialah yang mengemban amanat ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, amanat apakah ini yang sangat besar, yang sangat berat, yang dibebankan terhadap manusia? Bahkan langit, bumi, gunung pun tidak mampu mengemban amanat ini. Memang menjaga amanah adalah hal yang sangat besar dan sulit. Namun amanah itu membawa manusia ke dalam kehormatan dan kemuliaan. Bagaimana tidak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memiliki sifat al-amin, orang yang memegang amanah. Bahkan amanah atau dapat dipercaya dalam arti bahasa Indonesia merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh para rasul dan nabi. Inilah sifat amanah yang sangat agung tersebut, yang disandarkan kepada para nabi dan para rasul. Banyak sekali kisah-kisah Rasulullah SAW dalam menjalankan amanahnya. Di antaranya ialah kisah yang sangat terkenal dalam perjanjian Hudaybiyah, kisah tentang di mana antara orang Islam Madinah dan kafir Quraisy di Mekah melakukan sebuah perjanjian, di mana di dalamnya terdapat satu poin yang mungkin dirasa itu adalah merugikan umat Islam sendiri, yaitu jika ada orang Muslim yang dari Mekah menuju ke Madinah, maka harus dikembalikan oleh keluarganya yang berada di Mekah. Saat itu banyak sekali orang Islam yang masih berpenduduk di Mekah ingin pergi keluar dari Mekah.
Karena apa? Karena siksaan dari orang-orang kafir, karena cemoohan, cobaan yang beliau terima di kota Mekah. Beliau ingin pergi dari kota Mekah ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya yang hidup damai tentram di sana. Namun ketika ada seseorang yang pergi dari Mekah ke Madinah menemui Rasulullah SAW, ditanya oleh Nabi Muhammad, apakah engkau ini pergi dengan izin atau memang kabur? Jawaban orang Mekah Islam tersebut, saya ini memang kabur. Maka Rasulullah SAW, apa sabda beliau? Kalau begitu saya tidak bisa membuat keamanan, tidak bisa membuat jaminan dengan kamu, sebab sudah ada perjanjian sebelumnya, yaitu pada Sulh Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah, yang dimana jika ada orang muslim dari kota Mekah pergi ke Madinah dalam keadaan kabur tanpa izin, maka harus dikembalikan lagi ke kota Mekah. Walaupun terasa berat, namun Rasulullah SAW tetap memegang amanah tersebut, tetap menjalankan amanah perjanjian tersebut. Ini mungkin sedikit cerita tentang amanah Nabi Muhammad SAW, amanah yang dipegang oleh beliau sehingga mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, memang beratnya amanah bagi kita manusia, khususnya seorang muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini juga termasuk amanah yang Allah berikan kepada kita seorang muslim khususnya, tentang bagaimana kehidupan di dunia ini, untuk apa kita diciptakan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ayat tersebut, kita akan sambung setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami di Mutiara Iman Kompas TV, bersama saya Muhammad Basuni Baihaqi. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya wallahu a'lam bimuradih, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menggambarkan sebuah amanah besar yang ditangguhkan kepada seorang muslim khususnya, yaitu di mana manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah bahwa kelak manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah benar. Berbeda dengan makhluk yang lain, mungkin tumbuhan, hewan, ketika mereka semua sudah mati, maka sudah selesai urusan mereka. Namun ketika kita seorang manusia hidup di dunia ini dan nanti meninggal dunia, masih ada rute-rute berikutnya, masih ada kehidupan-kehidupan berikutnya, dan masih ada pertanggungjawaban atas amanah yang kita emban selama di dunia ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, ibadah bagi seorang muslim adalah amanah yang harus dikerjakan. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana kehidupannya di dunia, ketika bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana hajinya padahal dia mampu. Itu semua adalah ibadah yang menjadi salah satu amanah kita sebagai seorang muslim. Namun spektrum atau pembahasan amanah tidak hanya pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan amanah tidak hanya
sebatas pada perjanjian satu sama lain. Pembahasan amanah juga terdapat pada rahasia-rahasia yang harusnya kita jaga, baik itu tentang kabar orang lain, tentang rahasia orang lain yang tidak boleh kita semena-mena mengeluarkannya. Selain itu, amanah juga diembankan kepada kita tentang harta kita, tentang anak kita, tentang keluarga kita, bahkan tentang diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang artinya, ketahuilah, setiap kalian semua adalah orang-orang yang mengembala, orang-orang yang membawa amanah, dan setiap kalian semua kelak akan dipertanggungjawabkan tentang amanah-amanah kalian semua. Kemudian hadis berikutnya mengatakan, wa ra'isu mas'ulun an nasi mas'ulun an ra'iyatih, bahwa seorang pemimpin terhadap manusia juga akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amanahnya. Wa rajulu mas'ulun an ra'iyatih, seorang laki-laki pemimpin keluarga, seorang suami pun mengemban amanah tentang anaknya, bagaimana kecukupannya, keluarganya bagaimana nafkahnya. Itu menjadi amanah bagi seorang laki-laki. Wal mar'atu ra'iyatun an mali zaujiha wa an waladih wa huwa mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian pula perempuan pun, seorang istri memiliki emban amanah, bagaimana ia menjaga kehormatannya, menjaga anaknya, bagaimana ia mendidik, bagaimana ia mengurus keluarganya ketika di rumah. Kemudian wal abdu mas'ulatun an mali malikihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Demikian pula seorang hamba, seorang pekerja, mereka semua kelak akan dipertanggungjawabkan tentang hartanya, tentang pekerjaannya ketika di dunia ini. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka ketahuilah bahwa kalian semua adalah seorang pengembala, seorang yang membawa amanah, dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Dari hadis ini menceritakan atau menjelaskan setidaknya bahwa amanah sangat bermacam-macam. Seorang guru memiliki amanah bagaimana ia mengemban dalam mengurus murid-muridnya, mendidik murid-muridnya. Seorang petinggi, seorang ketua, seorang pemimpin memiliki amanah bagaimana ia menjaga anak buahnya, mengurus anak buahnya. Seorang pegawai juga memiliki amanah bagaimana ia menjalankan tugasnya. Bahkan seorang dokter, seorang yang memiliki ilmu apapun juga memiliki amanah bagaimana ia mengembangkan ilmunya, menggunakan ilmunya tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa amanah sangat luas. Amanah sangatlah luas, di mana yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak hanya pada masalah ibadah saja, tidak hanya masalah hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga masalah di mana kehidupan kesehariannya, dalam pekerjaannya, dalam hartanya, dari mana ia mendapatkan dan kemana harta tersebut akan digunakan, usianya pun bagaimana ia menghabiskannya, bahkan pada dirinya bagaimana ia menggunakan tubuhnya. Ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala atau amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, hal ini semualah yang menjadikan amanah begitu sangat berat bagi kita, begitu sangat susah atau mungkin sangat besar bagi kita. Dan manusia mendapatkan amanah tersebut, mendapatkan tanggung jawab tersebut adalah tidak lain hanya untuk kemuliaan manusia itu sendiri. Dan di antara kemuliaan-kemuliaan itu adalah sangat banyak di mana manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Pemirsa,
Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih lanjut tentang kemuliaan apa saja yang bisa diterima oleh manusia dalam mengemban amanat, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mutiara Iman Kompas TV bersama saya Muhammad Basuni Baihaqi. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, memang beban amanah yang diajukan kepada kita, yang diemban kepada kita seorang manusia, khususnya seorang muslim, adalah sangat besar. Bahkan amanah paling kecil pun yaitu amanah diri kita, menjaga diri kita sendiri. Bagaimana tangan kita pergunakan, bagaimana mulut kita gunakan, kaki kita, mata kita, pendengaran kita, semuanya bagaimana semuanya ini kita aplikasikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tahdir atau peringatan terhadap seorang kelak di hari kiamat dalam Quran surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih, saat hari itu di mana hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana kami mengunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berkata tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka membenarkan, menyaksikan terhadap apa yang manusia kerjakan ketika di dunia. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita supaya bisa mengemban amanah ini, menjalankan amanah ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, besarnya amanah ini yang dibebankan kepada kita tidak lain hanya untuk memberikan kemuliaan kepada kita, tidak lain hanya untuk memberikan kehormatan kepada kita, sebab kitalah manusia, khususnya seorang muslim, yang bisa membantu, yang bisa membawa, yang bisa menggunakan amanah ini dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, tidak ada yang mampu, namun manusialah yang mampu. Dan ini membuktikan bahwa manusialah yang memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan di atas mereka semua. Kemudian selain itu, amanah yang kita beban, yang kita tangguh, semuanya ketika dikerjakan dengan sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain hanyalah untuk mengangkat derajat kita. Misalkan saja bahwa ada seseorang pegawai, misal dia mampu mengerjakan tugas-tugasnya, mampu mengerjakan semua amanahnya dengan selesai dan sempurna, pasti seorang pemimpin, seorang atasan akan memberikan lebih terhadap apa yang ia kerjakan, bahkan memberikan bonus gaji lebih dari sebelum-sebelumnya. Itu terjadi pada dunia manusia, dunia kita. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Memang benar kita sebagai manusia, khususnya seorang muslim, memiliki beban suruh ibadah, amanah, menjaga tanggung jawab, keluarga, harta benda kita, anak, famili, semuanya adalah tanggung jawab yang kita tangguhkan terhadap kita. Namun, andaikan kita semua bisa menjalankan itu semua, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi, memberikan imbalan yang pantas, memberikan berlipat ganda pahala kelak di hari kiamat. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini memang dalam waktu yang sangat pendek, dalam waktu yang sangat singkat. Ketika kita mengetahui hal tersebut,
maka sesungguhnya amanah ini tidaklah berat. Amanah ini tidaklah sulit, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan penegas, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setiap beban ada keringanan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syariat. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita disuruh haji bagi yang mampu, itu semua sesuai dengan kadar manusia. Ketika kita melihat umat terdahulu, misalnya umat Nabi Musa alaihissalam, mereka semua tidak bisa mengerjakan ibadah kecuali hanya di tempat-tempat yang dikhususkan. Mereka semua ketika ingin menghilangkan najis pada pakaiannya misal, maka tidak bisa dibersihkan gitu saja, harus dipotong itu kain pada pakaiannya. Kemudian juga terdapat kisah andaikan umat Nabi Musa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya, maka di antara jalannya adalah membunuh dirinya sendiri sebagai tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah umat-umat terdahulu yang memiliki amanah bahkan beban yang sangat besar. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang mengikuti menjadi umat Nabi Muhammad, mendapatkan banyak sekali keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, mau sholat di masjid baik, mau sholat di rumah silahkan, mau sholat di kantor boleh. Kemudian ketika kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua kesalahan-kesalahan kita, menyesali semua dosa-dosa kita, kita cukup bertobat kepada Allah dengan merasa apa yang kita lakukan adalah salah, dan kita harus ada keinginan untuk tidak mengulangi taubat tersebut. Itulah keringanan-keringanan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan amanah semua ini, ketika kita melihat itu semua, membandingkan dengan umat-umat terdahulu, merupakan amanah yang tidak cukup sulit, amanah yang sangat ringan. Kita sholat sehari 5 kali, di mana sebelumnya diwajibkan 50 kali dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, akhirnya poin yang saya sampaikan pada pertemuan ini ialah bahwa amanah inilah yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita seorang manusia dan seorang muslim, supaya kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melewati itu semua dan mendapatkan derajat yang tinggi sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, sebelum saya tutup, mari kita menutup ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada tutur kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf atas segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.